Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya wa nafsiya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ya ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah dan nikmat Allah selalu mengalir menyelimuti kehidupan kita. Begitu besarnya rahmat Allah, kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengukurnya. Begitu banyaknya nikmat Allah, kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa menghitung dan menjumlahnya. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah bersyukur dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Bersyukur bisa terwujud jikalau kita mempunyai komitmen untuk selalu dan senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah. Berkomitmen untuk selalu menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dengan bertakwa kita akan menjadi orang yang mulia. Untuk itulah di mimbar yang penuh berkah ini, marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah syiral muslimin rahimakumullah, guna meningkatkan kualitas taat kita kepada Allah, guna meningkatkan kualitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita beribadah dengan sebaik-baiknya, menambah ilmu, mencari rezeki yang halal, tidak kalah pentingnya, marilah kita membersihkan hati kita. Marilah kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kurang baik. Marilah kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang mengotori hati kita. Marilah kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mohon maaf, barangkali di antara kita yang masih memiliki sifat sombong, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling beriman, merasa dirinya paling tauhid, merasa dirinya paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersihkan. Marilah kita bersihkan sifat-sifat yang kurang baik itu pada diri kita. Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Bisa kita lihat dan bisa kita rasakan. Seringkali orang-orang yang sombong itu meremehkan orang lain. Seringkali orang-orang yang sombong itu merendah-rendahkan orang lain,
menghina-hinakan orang lain. Belum tentu yang kita rendah-rendahkan benar-benar rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi orang yang kita rendah-rendahkan mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Bisa jadi orang yang kita hina-hina mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kita hina, Masya Allah, anak-anaknya jadi anak-anak yang alim semuanya, pandai semuanya. Jadi anak-anak yang soleh semuanya. Jadi anak-anak yang sukses semuanya. Sedangkan kita yang menyombongkan diri sebaliknya. Allah berkehendak atas segala sesuatunya. Allah Maha berkehendak atas segala-galanya. Untuk itulah marilah janganlah kita merendahkan orang lain, menghina-hinakan orang lain karena kesombongan kita. Janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan keangkuhan dan kesombongan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana qalbuhu mithqala dzarratin minal kibr." Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Untuk itulah marilah kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketawadhu'an, kerendahan hati, andap asar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu apabila berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapanya dengan perkataan yang menghina, mereka menjawabnya dengan penuh keselamatan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali di antara kita masih memiliki rasa dendam, iri, dengki, masih memiliki rasa benci, permusuhan dengan saudaranya yang lain. Mulai hari ini marilah kita hentikan, marilah kita bersihkan dari hati kita. Taatlah perintah Allah, patuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kamu saling dengki, janganlah kamu saling benci, saling permusuhan, syirikan kepada orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sehebat apapun ibadah kita, sebanyak apapun pahala ibadah kita, kalau hati kita busuk, kalau hati kita jelek, kalau hati kita jahat, iri, dengki, irian pada orang lain, maka sia-sialah semua ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita habis, kebaikan-kebaikan kita akan terhapus semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatabah." Benar-benar jauhilah olehmu, benar-benar jauhilah olehmu sifat dengki. Sesungguhnya sifat dengki
akan memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita renungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kita, tidak melihat harta kita, tidak melihat jabatan kita, tidak melihat kedudukan kita, tidak melihat kekayaan kita, tidak melihat kekurangan kita. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita dan amal ibadah kita. Yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Untuk itulah marilah dengan sekuat tenaga kita bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sombong, hasud dan lain sebagainya dari hati kita. Bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Di antaranya yaitu yang pertama adalah marilah kita minta ampun kepada Allah. Marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada indikasi sombong, ada indikasi iri, ada indikasi dengki, marilah segera minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar supaya hati kita bersih, marilah kita mengingat selalu kematian. Hidup ini sementara, sedangkan akhirat kekal selama-lamanya. Nasihat yang paling baik adalah bagaimana kita selalu mengingat kematian. Kemudian yang ketiga adalah pandanglah manusia dengan ainur rahmah, dengan pandangan penuh cinta, penuh kasih, penuh sayang. Jangan sekali-kali meremehkan orang lain, bahkan merendahkan dan menghina-hina orang lain. Kemudian yang keempat, marilah kita contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh orang-orang soleh sebagai teladan bagi perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membersihkan hati kita. Dan mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat, dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.